Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Bapak Ibu boleh meluangkan waktu untuk menonton video singkat saya, karena saya akan memberitakan atau mengabarkan firman Tuhan bagi kita semuanya yang terdapat dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-47 sampai yang ke-53. Di bawah perikop Yesus ditangkap. Pada ayat 47 sampai ke yang ke-53 ini adalah ayat di mana diceritakan Yesus telah ditangkap setelah Tuhan Yesus berdoa dari Taman Getsemani. Kita akan berfokus pada salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dia kasihi, yaitu Yudas Iskariot. Di mana jika kita baca pada ayatnya yang ke-47, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Kenapa Yudas mendekati Yesus lalu menciumnya? Jika kita baca pada Injil Markus, di sana dijelaskan mengapa Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus di waktu ia ditangkap. Karena apa? Yudas telah memberikan atau membuat sepakat kepada orang yang akan menangkap Tuhan Yesus bahwasannya ia akan mencium orang tersebut yang harus mereka tangkap, supaya mereka tidak salah tangkap orang. Jadi Yudas telah mengatakan, aku akan mencium dia. Nah, siapa yang kucium itu, itulah yang kamu tangkap. Nah, dia membuat sepakat kepada orang-orang itu. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu ya, betapa kotornya dan jahatnya pikiran Yudas Iskariot kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus membalas? Tidak Bapak Ibu. Jadi tema kita pada hari ini yaitu tidak mudah percaya. Kata percaya atau belief itu berarti kita menaruh kebenaran, kita menaruh keyakinan pada fakta yang telah terjadi. Itulah arti dari percaya. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya tekankan mengenai sifat dari Yudas Iskariot ini, seorang pengkhianat? Karena refleksi yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu banyak zaman sekarang orang yang bahkan menurut kita terpercaya, sekalipun itu keluarga, saudara, sahabat yang kita anggap lebih dekat lagi dengan kita, bisa jadi mereka mengecewakan kita. Karena apa? Kita tidak bisa sepenuhnya percaya, kita tidak bisa sepenuhnya memberikan hati rahasia sepenuhnya kepada orang lain. Karena apa? Karena manusia bisa berubah-ubah pikiran. Nah, jadi saya teringat suatu ilustrasi di mana di sebuah kota hiduplah seorang perempuan. Perempuan tersebut cukup unik. Dia mempunyai hobi yang benar-benar di luar dari orang-orang mau. Karena apa? Dia mempunyai hobi yaitu memelihara reptil. Jadi salah satu reptil yang disukai dan dipeliharanya itu adalah seekor ular. Jadi ular tersebut dari kecil, mungkin dari telur sampai besar, sampai panjangnya 2 meter, ia selalu menjaga ular tersebut. Sayang sekali, sampai saking sayangnya terhadap ular tersebut tidur bersama-sama dengan dia sepanjang malam. Tidur di samping dia di ranjang yang sama. Jadi suatu waktu ular tersebut menunjukkan sikap atau gelagat-gelagat aneh yang dimana membuat tuannya tersebut, si perempuan itu merasa khawatir. Karena apa? Dia mulai menunjukkan tidak selera makan, mogok makan. Itu membuat si perempuan tersebut sedih. Rasanya, kenapa? Apa yang salah ya terhadap ularku ini? Apakah dia bosan dengan makanan yang itu terus? Lalu ia mencoba mengganti menu makanan si ular tersebut. Namun tetap saja ular tersebut menolak untuk makan. Dia bertambah sedih, rasa sakit hatinya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap ular tersebut mungkin sahabat atau keluarga bagi dia, karena dia terlalu menyayangi ular tersebut. Nah, lalu dengan rasa kecewa, sedih terhadap diri sendiri, terhadap sikap si ular yang berubah, dia membawa ular tersebut ke dokter hewan. Sesampainya di dokter hewan, si dokter memeriksa ular tersebut, diperiksa. Tiba-tiba setelah selesai pemeriksaan, si dokter mendatangi perempuan tersebut. Lalu dia bertanya, apakah ular ini tidur bersamamu sepanjang malam? Iya dokter, dia tidur bersama aku sepanjang malam. Namun aku khawatir, dia tidak mau makan lagi. Sudah berhari-hari dia tidak mau makan. Lalu si dokter mengatakan, itu bukan karena dia tidak mau makan, atau bukan karena dia tidak selera lagi pada menu makan yang kamu berikan, tapi dia sedang mengosongkan perutnya. Hah? Mengosongkan perut? Maksudnya apa dokter?
Ya, dia mengukur kamu sebagai tuannya. Sepanjang malam, sepanjang hari kalian bersama-sama, dia mengukur kamu bagaimana kamu bisa masuk ke dalam perutnya. Jika ia memakan makanan yang kamu berikan, otomatis kamu tidak akan bisa masuk ke dalam perutnya. Jadi setiap harinya ia mengukur kapasitas perutnya. Bagaimana, apakah kamu bisa masuk ke dalam perutnya. Jadi setiap hari dia mengukur kamu. Lalu mungkin suatu waktu dia akan menyantapmu di waktu yang tepat yang telah ia tentukan. Nah, terkejutlah perempuan itu, dia menjadi sangat sedih-sedih sekali. Nah, Bapak Ibu, apa yang boleh kita ambil dari dalam ilustrasi itu? Yaitu sekalipun kita sudah bersama-sama dengan seseorang, sudah kita anggap sebagai keluarga, saudara, sahabat yang sangat-sangat kita percaya, tapi suatu waktu itu semua bisa berubah, Bapak Ibu. Semuanya akan mengecewakan kita, semuanya akan meninggalkan kita. Apalagi dalam kehidupan anak zaman muda sekarang, sering yang namanya bestie, ya sahabat, tapi banyak itu adalah pertemanan toksik. Karena apa saya bilang begitu? Karena di antara mereka banyak berteman, ketika kita mendapatkan masalah, banyak orang datang bukan karena mereka peduli, Bapak Ibu, namun karena mereka penasaran, mereka ingin tahu, mereka ingin menjadikan itu bahan gosip, mereka ingin membeberkan semuanya pada orang-orang lain lagi. Nah, lalu ketika kita punya masalah, orang datang seolah-olah mereka menunjukkan sikap peduli. Kamu kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Namun sebenarnya bukan itu niat mereka di zaman sekarang ini. Namun apa? Mereka ingin datang, mereka ingin tahu apa sih sebenarnya, apa sih yang terjadi. Pasti ini enak diceritain. Nah, sekejam itu. Dan memang sejahat itulah manusia, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita menaruh rasa percaya penuh kepada manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa. Namun apa? Taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang hanya satu-satunya yang boleh kita percayai. Hanya Dia yang boleh memberikan jalan keluar kita ketika kita punya masalah. Hanya Tuhanlah yang akan menyimpan rahasia kita ketika kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku merasa aku tidak sanggup untuk masalah yang Kau berikan. Aku tidak sanggup untuk setiap ujian yang aku rasakan dalam kehidupan ini. Jangan, bukan saya bilang tidak ceritakan kepada manusia, namun percaya sepenuhnya pada manusia untuk masalah hidup kita, apalagi yang bersifat private, itu akan mengecewakan kita, Bapak Ibu. Namun ceritalah kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Berdoa kepada Tuhan. Nah, jika kita baca selanjutnya pada ayatnya yang ke-52, maka Yesus berkata, ketika orang-orang gerombolan itu berdatangan mendapati Yesus, ingin menangkap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Nah, Tuhan Yesus telah tahu, Bapak Ibu, bahwasannya Yudas Iskariot akan mengkhianati Dia. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus menghukum Yudas? Apakah Tuhan Yesus membunuh Yudas? Tidak. Tuhan menggenapi firman-Nya. Ia tidak membunuh, Ia tidak menghukum Yudas Iskariot, namun Ia tetap mengasihi. Dia tetap mengampuni kesalahan Yudas. Nah, di situ Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang menangkap Dia. Tuhan Yesus bilang, apakah sangkamu aku ini penyamun? Sangkamu aku orang jahat? Setiap harinya kamu melihat aku di bait Allah, aku memberitakan firman Tuhan kepada kalian, aku melakukan mukjizat di depan kalian, tapi kalian menganggap aku orang jahat. Di situ Tuhan Yesus kecewa, Bapak Ibu, kepada orang-orang yang menangkap Dia. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus lari? Apakah Tuhan Yesus melawan mereka? Apakah Tuhan Yesus langsung melakukan mukjizat untuk supaya mereka langsung mati di tempat itu? Tidak. Tuhan Yesus telah tahu semuanya apa yang terjadi, yang telah terjadi, semua Tuhan tahu. Tapi Tuhan tetap akan menjalaninya. Tuhan Yesus tetap akan memberikan pengampunan, kasih karunia daripada Tuhan yang tiada henti-hentinya bagi kita orang berdosa. Jadi refleksi apa yang boleh kita ambil dari Injil Lukas ini, Bapak Ibu, yaitu tidak mudah percaya, tidak mudah sembarangan menceritakan segala rahasia kita kepada orang lain, kepada manusia. Tidak, Bapak Ibu, berceritalah sebatas, berceritalah ala kadarnya, supaya suatu hari ketika orang itu mengecewakan kita, kita tidak merasa begitu sakit. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama, marilah kita merenungkan firman Tuhan, bahwasannya hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang boleh kita percaya di sepanjang hidup kita ini. Sekian firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada kita. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.